Hai, kali ini gua akan sharing pengalaman gua dapat 100.000 subscribe kurang dari 8 bulan. Jadi buat kalian yang udah sering upload, mempelajari SEO, sudah pakai segala cara lah intinya, tapi channel kalian belum juga naik, mohon tinggalkan itu dulu sementara. Karena di video ini gua akan sharing kenapa gua bisa dapat 100.000 subscribe kurang dari 8 bulan. Oke men, jadi pembahasan kali ini akan gue bagi menjadi dua berdasarkan pengalaman gue ngelola akun gue yang Sahlan Ridwan. Tinggal cari aja di pencarian YouTube. Yang pertama adalah Content is King dan Marketing is Queen. Ini adalah dua pendekatan yang gue lakukan dalam mengembangkan akun gue yang tadi gue sebutin. Pertama kita akan ngobrolin tentang masalah content is king. Sebelum kalian membuat video yang jauh atau terjun menjadi YouTuber, pelajari dulu content is king. Oke, jadi konten yang penting itu yang pertama adalah harus ada value. Value itu apa sih? Value itu adalah nilai yang ingin kalian sampaikan ke penonton kalian. Dan untuk tahu value dari video kita, kalian bisa jawab pertanyaan gua. Penonton kalian setelah subscribe dan nonton semua video kalian itu akan jadi apa? Atau setidaknya mendapatkan apa? Misalnya kayak kemarin gua di channel gua yang Sahlan Ridwan itu kan bahas tentang bisnis online. Jadi dari awal gue udah nge-set up channel gue ini value-nya adalah untuk pemula agar bisa jualan online. Dan untuk mendapatkan value, nilai yang logik diterima masyarakat adalah jangan taruh standarnya terlalu tinggi. Maka gue taruhnya adalah pemula bisa jualan online. Maka inilah gagasan pertama yang sering gue ucapkan di awal video. Begitupun dengan channel ngobrolin YouTube. Gua value yang pengen gue sampaikan adalah membantu channel lu cepat dimonet. Faktor kedua, agar konten lu bisa diterima sama penonton dan penonton betah adalah keunikan. Nah, jadi setiap lu membuat video nih, orang akan bandingin. Video ini kenapa lebih menarik? Video ini kenapa nggak menarik? Itu karena ada faktor pembeda, ada nilai keunikan. Dan itu harus lu gali. Pertama, cara menggali nilai keunikan adalah lu harus tahu dulu pesaing lu siapa. Setelah lu tahu pesaing lu gali lagi dalam diri lu, kira-kira jenis konten apa yang akan membedakan. Kalau lu nggak ketemu jenis kontennya atau bikin konten yang beda, setidaknya lu tahu apa yang membedakan lu dengan orang lain. Kalau orang lain terlalu serius membahas bisnis, maka akan gue selingin dengan joke-joke yang menurut gue lucu. Gue gak tahu menurut kalian. Jadi seperti itu. Carilah nilai unik. Oke? Faktor yang terakhir, content is king. Konten sebagai raja adalah memahami keinginan penonton. Ini sangat penting. Banyak orang sudah bikin video nggak ditonton karena tidak sesuai dengan keinginan penonton. Kalian harus realistis dulu di awal. Kalian harus tahu nih market, pasar maunya apa. Kalau pemula, di channel gua kan banyak yang nontonnya adalah pemula. Jadi gua paham, misalnya kayak ngobrolin YouTube, gua harus bikin channel yang simple dan mudah dipahami. Jadi lu harus tahu keinginan penonton lu apa. Kalau di dunia hiburan sekarang genrenya seperti apa? Apa yang garing, apa yang lucu banget, apa yang lempar-lempar properti seperti itu. Nah, jadi kalian harus memahami penonton kalian. Cara memahami penonton adalah dengan buat dulu 10 video. Dari 10 video itu bisa kalian baca setiap komennya. Nanti akan ketemu yang namanya benang merah. Penonton mau apa? Penonton gua umurnya berapa? Kondisi sosialnya gimana? Itu harus kalian pahami.
Jadi, jadikan YouTube sebagai bisnis. Karena kalau lu jadikan YouTube sebagai bisnis, lu akan memperlakukannya secara profesional. Nah, setelah tadi kita ngomongin cara gua memperlakukan channel gua konten is king, dan yang satunya konten yang bagus tanpa marketing yang bagus, sama aja dong. Nggak menjangkau penonton, nggak ada yang nonton. Maka dibutuhkan queennya, ratunya apa? Marketing. Marketing yang pertama adalah channel lu mau main di jenis channel yang mana, kategori yang mana, kategori trending atau kategori evergreen. Nah, gue jelasin dulu ya. Jadi kalau yang trending itu yang lagi rame apa, langsung lu bahas. Itu biasanya yang trending, view-nya akan cepat meledak, tapi jangka waktunya hanya sebentar. Misalnya bahas tentang politik. Politiknya pun yang lagi rame apa? Misalnya cicak makan kijang, ya kan? Nah, sedangkan evergreen adalah konten-konten yang jangka panjang. Kelemahannya adalah view-nya nggak cepat bertambah, karena itu kan nggak trending. Misalnya seperti channel ini ngejelasin tentang YouTube, atau channel gue yang Sahlan Ridwan ngejelasin tentang bisnis online. Jadi kalian pahami kalian mau main di trending atau di evergreen, itu perhatikan. Karena dalam setiap kategori itu strateginya beda-beda. Makanya gue mau tanya ke kalian nih, tolong jawab di kolom komentar. Kira-kira konten kalian sekarang masuk kategori yang mana? Jenis channel yang trending atau channel yang evergreen? Tolong jawab di kolom komentar. Terus marketing is queen yang kedua adalah pahami SEO YouTube. Oke? Kenapa sih harus memahami SEO YouTube? Jadi kalau udah bikin kontennya is king nih, udah keren banget, udah berkualitas, udah sesuai dengan value, maka akan sia-sia kalau kalian tidak tahu cara mendistribusikan, menyebarluaskan channel kalian di YouTube. Jadi YouTube adalah sebuah mesin, sama seperti Tokopedia, Shopee ataupun lainnya. Jadi kalian harus tahu gimana caranya video kalian bisa masuk daftar peringkat teratas di YouTube, minimal 10 besar di YouTube. Ketika video kalian salah satu atau bahkan 5 bahkan 10 video masuk peringkat 1 sampai 10 di pencarian, nah nggak nutup kemungkinan orang akan nonton video yang lain, dan tentunya kalau tertarik dengan channel kalian akan subscribe. Dan itulah cara yang gua lakukan. Gua memakai SEO YouTube. Mengenai SEO YouTube gimana akan kita bahas lebih jauh di video selanjutnya. Selain paham SEO dan sudah melakukan, kalau paham doang nggak dilakukan sama aja dong, percuma, sia-sia. Maka selanjutnya adalah yang gua lakuin dulu adalah marketing gua adalah sharing. Sharing di sini kalian bisa bikin grup di Facebook. Jadi kalian tampung dulu orang yang satu minat, baru share di situ. Selain share ke media sosial, kalian juga bisa share antar video. Jadi video ini misalnya tolong klik ini, seperti itu. Jadi share ke media sosial dan share antara video, biar orang habis nonton video ini lanjut ke video selanjutnya. Dan itu yang akan mengakibatkan seperti bola salju. Makin lama orang makin banyak nonton video di channel kalian, dan otomatis subscribe pun akan ikut bertambah. Jadi itu adalah cara yang gua terapkan mengelola akun gua yang Sahlan Ridwan, tinggal cari aja di YouTube. Dan gua menganggapnya itu semua sebagai bisnis. Jadi gua pelajari konten sebagai king, sebagai raja, dan marketing sebagai queen. Kalau di YouTube itu seperti apa? Gua pelajari minat nonton orang Indonesia seperti apa. Kira-kira orang Indonesia kalau gua kasih yang terlalu rumit bisa menerima atau enggak. Kalau pemula gua kasih yang sedikit lebih kompleks gitu, apakah betah menonton? Nah, itu harus kalian pelajari. Dan yang terpenting dalam membuat konten adalah kejujuran. Buatlah konten yang asli, original, sesuai skill kalian. Jangan terlalu banyak gimmick karena kita bukan artis.
kita adalah YouTuber. Oke, gua rasa sharing dari gua ya kayak gitu aja. Praktekin, jangan cuma ditonton karena ini penting banget. Dan gua udah melewati beberapa fase, mulai dari gagal, coba lagi, pelajari, gagal, alhamdulillah sampai dapat 100.000 subscribe. Terima kasih yang udah subscribe di channel Sahlan Ridwan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan karena udah dapat silver, gua akan coba untuk konsisten. Karena kemarin nungguin silver juga biar orang percaya kan, karena channel ini kan masih nol, masih belum begitu banyak yang subscribe. Jadi terima kasih. Sampai jumpa.